لمواريث الرسول حووا وأمير المؤمنين علي وإلى السبطين قد نسبوا ثم كم حبر وكم بدل لذ بهم في كل نائبة وادعو ذا العرش بهم وسلي. Mereka para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bagian yang besar dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan warisan harta, bukan warisan tahta. Harta sumbernya di situ ada tangannya Qarun, tahta di situ ada tangannya Fir'aun. Tetapi mereka mencapai warisan yang lebih agung, yang lebih luhur, yang lebih mulia, warisan para nabi-nabi, warisan para rasul, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sedikit. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Yang dapat sedikit berarti dia telah mendapatkan anugerah yang banyak, yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para salafus salih ahlul baitul tahir lima warithi rasuli hawaw wa amiril mu'minin Ali, yang telah mendapatkan bagian yang besar dari warisannya Rasulullah melalui menantu dan sepupu dan pintu kota ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga mereka mendapatkan dan bernasabkan kepada Al-Imam Al-Hasan wal-Imam Al-Husain sibtai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui jalur berapa banyak para wali-wali abdal, berapa banyak para wali-wali agtab yang ada di dalam jalur mereka, di dalam sanad mereka, di dalam nasab mereka. Bahkan di antara para guru-guru kita, yang mana dia adalah seorang wali, sekaligus seorang alim, sekaligus seorang yang bertakwa, yang zuhud kepada Allah Ta'ala, mengambil ilmu kepada seorang wali juga, yang alim juga, berguru kepada orang yang alim dan wali juga, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka bahkan yang bukan sembarang kewalian, tetapi mencapai kedudukan kewalian yang tertinggi atau al-qutbiyah, yang mana dia berguru kepada gutub dari gutub sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka yang menjadi imam dalam keilmuan di zamannya. Di zamannya dia orang yang paling alim, di zamannya dia wali yang paling tinggi, dan dia juga merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari orang yang punya sifat yang sama juga, ngambil dari orang yang punya sifat yang sama juga, terus sampai ke atas. Seperti Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, orang yang jelas keilmuan dan kewaliannya dan ketakwaannya, berguru ngambil dari ayahnya, yang sama kewaliannya, yang paling agung di zamannya, yang paling mulia di zamannya, yang paling berilmu di zamannya, ngambil juga dari ayahnya lagi Al-Habib Abdurrahman bin Ali, orang yang sama juga spesifikasinya dengan kewalian dan keilmuan yang sama, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain wal Imam Ali bin Abi Thalib, melalui Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Sayyidina Musa Al-Kazim, dan juga mereka para awliya ussalihin radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kamu punya problem, kalau anda punya masalah, luz bihim fi kulli naibatin wad'u dzal arsy bihim wasali, tawassullah, doalah kepada Allah dengan tawassul melalui mereka, maka doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa kita oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatu. Alhamdulillah. Dan majelis kita insya Allah enggak sunyi dari rohaniatnya mereka, dari perhatiannya mereka, dari hubungan kepada mereka sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat hubungan yang murni dengan para aulia, dengan para salihin, dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini, kita memberi salam kepada Rasulullah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad, bukan kedatangan jasadnya di tempat, di fisik saja, tetapi kedatangan nurnya dan akhlaknya Rasulullah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ketika kita bilang marhaban ya nur ain, marhaban jaddal Hasan wal Husain, ketika kita menyambut, maka kita menyambut kedatangan akhlaknya Nabi di dalam jiwa kita.
cintanya Nabi di dalam hati kita, perangainya Rasulullah SAW kembali hidup. Adakah Rasulullah pada diri kita, pada jiwa kita, pada hati kita? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bilang, hari datangnya Rasulullah ke dalam kota Madinah, istanara minha kullu syai'. Begitu Rasulullah masuk kota Madinah, semua yang ada di Madinah menjadi terang benderang, bercahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira kalau Rasulullah masuk ke dalam hati kita? Seterang apa hati tersebut? Hati yang di dalamnya ada Rasulullah, nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang, nggak ada niat buruk kepada orang lain, nggak mengganggu orang lain, walaupun dia dibenci, walaupun dia diganggu, walaupun dia dicaci. Nggak kenal yang namanya mendengki, membenci kepada orang lain. Hati yang di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang di dalamnya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memancar dari dia pandangan yang baik. Mandang orang, nganggap semua orang baik aja. Tidak mendengar kecuali yang baik, tidak berucap kecuali yang baik, tidak bersikap kecuali yang baik. Kenapa? Di dalamnya ada hati, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam syama'il disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, yang tidak berucap, tidak berbuat, tidak bersikap kecuali hal-hal yang baik saja, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilukiskan, diceritakan oleh Rasulullah. Nabi bilang, aya'jaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdham, tidak mampukah salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Apa dia nggak bisa? Apa dia nggak mampu menjadi seperti Abu Dhamdham? Kenapa? Ada apa gerangan dengan sosok ini? Sosok ini istimewa, spesial. Nabi mendorong sahabat untuk menjadi seperti sosok ini. Kenapa? Hartanya banyak? Bukan. Tahtanya banyak? Bukan. Populer? Bukan. Kenapa? Apa yang dia punya? Ilmunya banyak? Bukan ke situ larinya. Terus apa yang mendorong Rasulullah untuk mendorong kita meniru menjadi seperti Abu Dhamdham? Bilang Abu Dhamdham bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya pagi hari, mau sedekah, nggak punya duit, modal dia satu, ya Rabb, hari ini saya sedekah dengan kehormatan saya. Yang ngatain saya maafin. Yang zalimin saya maafin. Yang ganggu saya maafin. Saya nggak ada ganjelan, nggak ada dengki, nggak ada benci kepada siapapun. Itu doang modalnya Abu Dhamdham. Cuma itu doang. Nggak disebut sholatnya yang banyak, nggak disebut puasanya yang banyak, tapi disebut hatinya yang luas, maafnya yang banyak. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai Nabi bilang, ini bentar lagi masuk ke majelis kita, rajul min ahlil jannah. Masuk ke majelis kita seseorang penghuni sorga. Siapa orang tersebut? Penghuni sorga. Dulu di majelis-majelis kita di Jakarta, Masya Allah, berapa banyak orang-orang seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad min ahlil jannah. Punya apaan? Apa yang dia punya? Hartanya, tahtanya, yang diributin sama orang. Enggak punya beginian. Tahu apa yang dia punya? Diselidikin oleh Abdullah bin Umar. Apa yang dia punya? Dia bilang, ya sholat saya yang seperti kamu lihat, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Puasa saya biasa-biasa aja. Tahajud saya biasa-biasa aja. Ilmu saya biasa-biasa aja. Tapi yang luar biasa tahu apa? Mungkin satu hal. Saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidak tidur, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Dalam hati saya nggak ada benci sama orang. Wallah, ini orang yang sangat luar biasa. Bukan orang yang biasa. Dia orang yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala memuji ahlul jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati mereka kebencian. Ikhwan ala sururi mutagabilin. Orang-orang yang saling duduk berhadap-hadapan, bersaudara, saling cinta satu sama lain. Kemana majelis persahabatan, perkawanan yang ketika duduk berhadap-hadapan gak ada ganjelan di dalam hati?
nggak ada dengki, nggak ada benci. Dulu kita hadir majelisnya Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Wal-Habib Abdullah bin Hasan Al-Syami, bersama ayah kami Al-Habib Naufal, yang ini sekarang haulnya beliau juga ini hari. Kita hadir majelisnya mereka. Subhanallah, benar seperti ahlul jannah, ikhwan ala sururi mutagabilin, bersaudara, nggak ada benci dalam hatinya. Kita dulu hadir majelisnya Ammi Anis bin Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Anis di Solo. Habib Zain bilang, ada Habib Anis isim ala musamma, namanya sesuai dengan lafaznya. Tahu Anis, orang yang duduk sama dia nyaman, aman, tentram, damai, betah. Kenapa? Gak ada benci, gak ada kedengkian, gak ada ngomongin orang, gak ada bicara keburukan orang. Sampai kita kan baca kitab, dengar dari Habib Umar, majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, yang kita baca maulidnya. Tahu majelisnya kayak bagaimana? Itu majelisnya kayak bukan majelis dunia. Itu majelisnya beliau di majelis Habib Ali. Itu waktu Habib Ali meninggal, teman-teman beliau, murid-muridnya bilang, kami tidak merasa kalau kami hidup di dunia, melainkan ketika Habib Ali meninggal. Begitu beliau meninggal baru berasa, oh ternyata kita hidup di dunia ya. Dulu semasa beliau hidup, nggak tahu, nggak berasa kalau kita hidup di dunia. Dikiranya kita hidup di sorga. Kenapa? Makan mulu, rutubah. Bukan. Makanan pas-pasan, susah mereka. Apa yang membuat mereka serasa di sorga? Nggak ada omongan dunia. Kagak ada omongan dunia, nggak ada berita duniawi di situ. Yang dibahas Nabi Muhammad, yang dibahas salaf, yang dibahas aulia, yang dibahas akhirat. Kalau mereka mengkritik, mereka kritik nafsu mereka yang bejat, yang dahsyat. Mereka mengkritik tipu daya syaitan. Mereka mengkritik perangai-perangai bejat. Perangai-perangai bejat yang ada pada nafsu mereka. Di majelisnya kita nggak berasa hidup di dunia, rasanya kayak di akhirat aja. Apa kita nggak tahu? Ini zaman, ya lagi zaman pemerintahan siapa? Nggak paham, nggak tahu. Taunya kita rasanya kayak di sorga aja. Begitu beliau meninggal baru berasa, oh ternyata kita di dunia. Nah, rupanya ini kisah bukan cuma zamannya Habib Ali doang. Kita masih sempat mencium aroma yang seperti ini di majelisnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, di majelisnya Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi Solo, di majelisnya Al-Habib Abdullah Syami, di majelisnya para syiban, para ulama, di majelisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di majelisnya Al-Habib Zain bin Sumaid. Nggak ada omongan dunia di majelisnya Habib Zain. Hatta di majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf kita hadir. Wallah, kalau kita masuk ke situ, yang kita rasakan nggak berasa kayak kita lagi hidup di dunia. Kayaknya dunia jauh banget. Kayaknya kita berada di alam yang lain, entah di barzakh, entah di sorga, entah di mana. Itu waktu zaman tersebut, masa tersebut, hadir di majelis Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Masya Allah, para aulia, para salihin, ada Al-Habib Attas Habsyi, ada Al-Habib Ahmad Masyhur, ada Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Muhammad Isyatiri, ufulan. Masya Allah, alhamdulillah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur, majelis yang agung, majelis yang mulia. Subhanallah. Ini nih kebersihan hati nih, kebersihan hati itu dulu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau bilang, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Hati yang selamat. Kemudian juga ini yang diminta oleh Syekh Habib Bakar bin Salim 400 tahun yang lalu. Beliau bilang, saya disodorkan pilihan, pengen punya anak-anak keturunan yang ulama atau keturunan yang hatinya bersih. Ya saya pilih yang hatinya bersih, ilmu, tapi kalau hati belepotan gak ada gunanya. Sampai dulu tuh guru-guru kita selalu wanti-wanti pesan sama kita. Mereka bilang bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju au tughayyiru bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu merusak segentong ilmu, merusak lautan ilmu jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Ya ikhwani,
Apa yang menipu kita hingga kita lupa dari perjuangan kita ngebersihin hawa nafsu dari hati kita. Kita ngira diri kita udah merdeka, tapi kita masih diperbudak. Kita diperbudak oleh mata kita pengen lihat yang haram. Diperbudak oleh telinga kita pengen dengar yang haram. Diperbudak oleh mulut kita pengen ngomong yang haram. Diperbudak oleh nafsu kita pengen benci, pengen dengki. Belum, ini kita baru ngomong nih dosa yang begini. Ada lagi dosa yang orang nggak pernah bertaubat, jarang bertaubat dari dosa ini sebab nggak dianggap dosa. Itu sampai sebagian aulia bilang, yuk kita taubat kepada Allah dari dosa yang mana orang tuh jarang bertaubat dari dosa ini. Dosa apa? Hubbud dunia, cinta sama dunia, terobsesi oleh duniawi. Orang jarang taubat dari hubbud dunia. Willah ada dosa, ada kegelapan di dalam hati. Waliyadzubillah min dzalik. Kita sibuk sama apaan? Dari kepentingan kita. Ini apa yang ente sibukin, yang ente hebohin, yang diramein. Katakan nama saya. Apa yang bisa ngebantu kita saat-saat sakaratul maut? Waktu malakul maut menjemput rohnya kita. Ditarik tuh roh keluar. Dari tubuh kita. Apa yang berguna? Tahta berguna. Jeritan kita berguna. Cemoohan kita berguna. Perkawanan kita berguna. Al-Imam Al-Arif Billah, pemimpin para wali-wali, Sayyidina Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifah, yang ilmunya bersih, nggak terkontaminasi, yang hatinya bersih, nggak terkontaminasi, yang ibadatnya bersih, tidak terkontaminasi. Sampai ditanya, ya Junaid, kita dengar, ini ulama di Baghdad ada banyak, tapi kita dengar dari engkau ilmu yang kita nggak temukan di ulama-ulama yang lain. Tapi kita tahu ini ilmu, tapi nggak ada pada ulama yang lain. Dari mana kamu dapat? Ini ilmu saya dapat hasil nongkrong khalwat di bawah tangga 20 tahun. Saya dapat dari situ. Dengan segala keilmuan, kewalian beliau, ketakwaan beliau, itu waktu meninggal dunia, ada muridnya beliau, itu sampai itu Al-Imam Junaid waktu meninggal dunia, dia bilang, nanti kalau saya meninggal dunia, ini ada, kalau saya meninggalnya husnul khatimah, ada ciri-cirinya begini, ya, ini bagikan harta saya, belikan sesuatu, berikan kepada orang-orang. Begitu biar pada ngumpul terakhir setelah saya meninggal dunia. Sebab saya khawatir, kalau saya udah nggak ada, lu nggak pada ngumpul lagi kayak begini. Artinya walaupun ngumpul, ngumpulnya udah beda. Walaupun ngumpul, ngumpulnya udah beda. Kalau dulu ngumpulnya dengan minuman yang suci, yang murni, yang bergizi. Sekarang berubah ngumpulnya dalam kumpulan air comberan. Naudzubillah min dzalik. Bilang kalau saya udah meninggal dunia, belum tentu kamu bisa ngumpul, dapetin kumpulan seperti kayak saya lagi begini. Kata beliau. Itu setelah beliau meninggal dunia, ada salah seorang muridnya memimpikan beliau. Ya Imam, bagaimana keadaanmu di sana? Maka beliau bilang untuk ngasih tahu kepada kita apa yang penting, apa yang tidak penting. Beliau bilang, zahabat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat wa ma nafa'ani ghairu rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Omongan saya, orasi saya, pidato saya, ceramah saya habis, semuanya sia-sia, hilang. Dan tidak ada yang ngasih manfaat buat saya kecuali rokaat-rokaat kecil yang dulu saya rukukkan, saya sujudkan di tengah malam saat nggak ada orang yang melihat saya. Itu doang yang manfaat, yang lain kagak. Ami Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi bilang, Junaid emang ngomongnya apa sih? Emang dia ngomong apaan? Ngomongnya ilmu, ngomongnya ma'rifah. Satu kalimat dari Junaid mengangkat seorang murid ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bilang celoteh saya habis. Enggak ada gunanya kecuali rakaat yang saya rukukkan di tengah malam. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menipu kita dari anugerahnya Allah, dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, sampai gara-gara kotoran kambing kita rela mendengki, kita rela ngotorin hati, kita rela membenci, kita rela bermusuhan. Apa yang menipu kita? Wallah, dunia seisinya nggak setimpal, nggak sepadan dengan kita mengotori hati kita terhadap satu muslim.
apalagi 2 muslim, apalagi 3 muslim. Apalagi sampai mengkafirkan orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Sayangin diri kita. Kalau kita nggak bisa sayang sama orang lain, sayangin diri kita. Jangan dikotorin. Jangan dinodai. Jangan kita rela masuk ke dalam api neraka. Gu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kita dari api neraka. Rasulullah SAW datang ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu nyampe di Madinah Al-Munawwarah, sampai di Madinah, tahu apa pertama yang langsung Rasul lakukan? Yang beliau lakukan, dia bilang, ayuhan nas afsus salam, udah sebarkan kedamaian. Kalau kita punya rencana nyebarin sesuatu, punya rencana menyebarkan sesuatu, sebarkan salam dah. Sebarkan salam, sebarkan damai, sebarkan kesucian, jangan sebarkan dengki, jangan sebarkan kebencian. Terus Nabi pesan sama kita, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghishun ala ahadin minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur, sedangkan di dalam hatimu nggak ada kedengkian kepada satu pun orang Islam, laksanakan. Kita kalau ditanya, ente nggak demennya sama siapa? Sama fulan. Udah dia dong, ada lagi fulan juga. Itu dong, ada lagi fulan juga. Terus dan yang mendukung mereka, yang ini mereka, yang nggak sepaham, yang banyak banget yang dia benci. Dia bakalan masuk ke dalam kuburan, membawa ini semua, membawa kedengkian ini semua. Terus kira-kira ngadep kepada Allah Ta'ala bagaimana? Belepotan apa? Al-jad, al-awliya was-salihin yang kita kenal, hatinya bersih, mulutnya bersih, hidupnya mereka tentram, hidupnya mereka tenang, hidupnya mereka damai. Radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta hidup di zaman apapun. Zaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, ngerasain penjajahan Jepang, ngerasain penjajahan Belanda. Tapi wallah hidupnya damai. Hidupnya damai. Tanya orang yang hadir majlisnya, rasanya kayak di sorga. Loh, bukankah lagi dijajah? Gak berasa, kita rasanya kayak di sorga. Ente kali dijajah, dia enggak. Kamu mungkin dijajah. Bukan dijajah Belanda doang, dijajah sama syaitan, dijajah oleh dunia, dijajah oleh hawa, dijajah oleh nafsu, dijajah oleh tabiat, dijajah oleh perangai yang buruk. Katanya orang kalau akhlaknya bejat, dia sendiri yang capek. Dia sendiri yang capek kalau dia akhlaknya buruk. Tapi kalau akhlaknya bagus, gak capek, tenang, mustarih, hidup tenang. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan, ngalamin zamannya Belanda, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Tapi hidupnya damai, tenang, hidupnya damai. Orang yang hadir majlisnya gak berasa kayak lagi dunia, berasanya kayak lagi di sorga. Padahal Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib sampai akhir hayat itu sakit, gak bisa keluar rumah, berdiri aja gak bisa. Radhiyallahu anhu arba. Zamannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, zamannya penjajahan, begitu. Habib Abdullah bin Muhsin pernah masuk penjara, pernah apa? Begitu. Dia masuk penjara, ya, akibat difitnah dan lain sebagainya. Begitu, ditawarin untuk keluar, bilang enggak, masih pengen di sini. Sampai sempurna masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai tuh beliau kawin, nikah di dalam penjara, kawin, pesta nikah di dalam penjara, punya anak di dalam penjara. Radhiyallahu. Artinya, saya tanya, yang di penjara dia, apa kita? Wallah, dia bukan di penjara, dia di sorga. Kita yang di penjara. Kita dibelenggu dengan nafsu kita, dengan dunia kita, dengan syahwat kita, dipenjara oleh syaitan kita dipenjara dengan pola fikir kita, dengan hubbud dunianya kita. Hadal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, hidupnya kayak di sorga. Nikmat, damai, begitu. Nggak ada komplainnya sama orang. Tanya orang yang hadir majlisnya Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Muhsin tuh, lihat di Tajul A'ras apa ucapannya Al-Habib Ali bin Husain. Nggak ada ngatain, nggak ada mencaci, nggak ada ngeganggu. Begitu, wala nyindir, wala nyinggung, wala ngatain Belanda yang memenjarakan beliau. Bersih hatinya.
Bahkan tuh ada orang bikin jahat kepada beliau, sampai dirantai di awal-awal beliau di penjara. Tahu-tahu keluarganya sakit, kualat. Nggak ada obat, nggak ada dokter yang bisa ngobatin. Akhirnya bilang, jangan-jangan kamu salah tuh sama Habib Abdullah. Akhirnya minta maaf. Bilang, lah, begitu, dimaafin. Ya, ini rantai nih, begitu, tempelin ke tubuh anakmu, keluargamu, berkah, insya Allah sembuh. Sembuh! Rantai penjara yang bersentuhan dengan kulit yang mulia dari hati yang bersih. Yang di dalam hatinya kagak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada apa-apa. Gunung bisa berubah, tapi mereka di dalam keimanan, ketaguan, dalam akhlaknya kagak bergeser. Gunung berubah, ya kan? Begitu meletus, bentuknya juga berubah lagi. Tapi mereka di dalam istiqomahnya nggak bergeser. Nggak ada apapun yang bisa memprovokasi mereka dari ucapan yang baik, dari pemikiran yang baik, dari akhlak yang luhur, dari pola pikir yang baik. Nggak ada yang bisa memprovokasi mereka untuk keluar dari jalannya salaf. Sehebat apapun provokasi tersebut, iming-iming tersebut, nggak ada yang membuat mereka bergeser. Lu mau katain, lu katain. Lu mau caci, lu caci. Lu mau intimidasi, intimidasi. Begitu. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas bilang, la nubaddil bak wa mithlak ain mithlak ya gariril ain. La wa maulana Husain Az-Zain bin Umar Sultan Al-Wali. Kita nggak mau gantikan mereka dengan yang lain, kagak. Saya punya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, mau ditukar sama yang lain, kagak. Wallah enggak, wallah tidak, wallah kita nggak mau ganti. Kita punya salaf. Kita punya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, punya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita punya Al-Habib Umar bin Abdurrahman, kita punya Habib Abdullah Al-Haddad, kita punya para syuyukh, kita punya syuyukh al-mutaakhirin seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Ali Al-Mashhur rahimahullah, punya Al-Habib Zain bin Sumaid, kita punya Al-Habib Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kita punya Al-Habib Salim, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Terus kita mau ganti yang lain, wallah kagak. Hatta sedunia mau ganti, kita nggak mau ganti. La, khalas. Ma'ahum wa fihim daiman fi darzih wal akhirat. Selalu bersama mereka, selalu. Nih di sini di dunia sampai akhirat. Yang mau pergi yang lain tawak, begitu. Kita punya harta, punya tahta, kagak mau. Ambil tuh harta, ambil tuh tahta. Kita nggak mau nyumbang lagi, jangan nyumbang. Kita nggak mau, jangan bantu, nggak mau hadir, jangan hadir. Kita nggak ganti apa yang kita punya. Iya, kita dagang. Tapi kita nggak ngedagangin akhlak kita. Kita nggak ngedagangin guru kita. Kita nggak ngedagangin, nggak ngejual agama kita. Kita nggak ngedagangin torigah kita. Kita nggak ngedagangin perangai yang luhur kita jual, kita tukar sama yang buruk. Wallah, enggak. Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim ditawarkan jabatan, tahta, bukan sembarang tahta, sultan, menjadi presiden. Dia bilang, enggak. Buat anakmu, muridmu, cucumu, siapa yang kamu suka? Muridmu. Bilang, la. Lau kanat al-imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kalau kekuasaan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela buat keledai kita. Nggak rela buat keledai kita. Ambil buat kamu, ambil. Pakai. Cuma kita pesan taguh sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tahta sama seperti yang mau harta. Ambil dari jalan yang benar. Ambil dari jalan yang benar. Jangan begitu, kalau ente ini kasih harta buat saya, begitu, saya kasih kamu surga. Jangan. Jangan nipu. Jangan ngejual agama kita cuma buat harta, cuma buat tahta. Yang mau harta, mau tahta silahkan. Dari jalan, cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga hati-hati. Penyesalan di dalamnya. Waspada. Wa illa, kita, yang kita cari, tempat. Kapling di hatinya Nabi Muhammad, senyumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapatkan itu semuanya di majelis ini. Sebagaimana tadi di dalam Maulid
Al-Habib Ali bilang, min ba'di dzal yaum batughfar jami'udz dzunub. Setelah hari ini setelah majelis maulid ini, dosa-dosa kita bakalan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dzal yaum batustar jami'ul uyub. Setelah hari ini nih, setelah momen ini, aib kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dibongkar. Kita di sini semuanya punya aib enggak? Punya kesalahan enggak? Alhamdulillah masih ditutup oleh Allah taala. Jangan bongkar aibnya orang lain. Yang bongkar aibnya orang lain bakal dibongkar aibnya, dipermalukan di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Setelah hari ini ditutup aibnya kita, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan kita. Yaghfir zalalna wa yamhu kulla wizrin wa hub. Diampunin dosa-dosa kita, kesalahan kita dirubah menjadi kebaikan. Masya Allah. Waghfah taga'ma kamaha fi shimalau janub. Perkumpulan yang nggak ada bandingnya di barat ataupun di timur. Kenapa? Yahdur bihal Mustafa waluh wa ahlul ghuyub. Perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya wa ahlul ghuyub. Dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya wa ahlul ghuyub. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di hati kita. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di majelis kita. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di mata kita. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di rumah kita. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di lingkungan kita, di kampung kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Diangkat derajat kita, mereka yang telah meninggal dunia, guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit dari majelis ini, ayo bersihin hati. Kaum wanita kita, pakaiin baju yang benar. Nggak bisa pakai baju di orang. Nggak bisa pakai baju. Pakaiin baju yang benar. Tutupin auratnya yang benar. Jaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Tutupin auratnya yang benar. Kita pengen senyumannya Nabi Muhammad. Ayo lakukan ini semua. Begitu. Bersihkan hati kita. Jaga sholat kita yang benar. Kemudian juga jaga mulut kita dari kotoran, dari hal-hal yang tidak baik. Jaga tangan kita, jaga perangai kita, keseharian kita. Ayo jalanin sunnahnya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diributin oleh manusia, 2 rakaat di tengah malam lebih baik daripada dunia seisinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, diperbaiki keadaan kita, dipanjangkan umur para guru-guru kita, dan Allah Ta'ala berikan rahmat, hidayat, dan bimbingannya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.